Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Beberapa pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sempat bikin geger dengan mengumumkan temuan berbagai transaksi janggal di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang nominalnya mencapai 349 triliun. Pengumuman Mahfud MD ini berselang gak lama dari kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi yang menyedot animo publik. Yang bikin masyarakat ribut bukan cuma soal kekejaman Mario Dandi yang di luar nalar, tapi juga latar belakang keluarganya yang super kaya, lalu sampai menyeret-nyeret institusi Dirjen Pajak. Kalau udah menyangkut dunia pajak, masyarakat emang sensitif. Sementara kasus Mario Dandi masih bergulir sampai sekarang, pernyataan Mahfud MD jadi cabang keramaian tersendiri. Pro kontra muncul. Ada yang miris dan marah mendengar potensi uang haram mencapai 349 triliun. Ada juga yang menganggap pernyataan Mahfud tidak jauh dari isapan jempol. Dewan Perwakilan Rakyat yang biasanya anteng-anteng aja, tahu-tahu merasa ikut terpanggil. Komisi 3 DPR yang membidangi perkara HAM dan keamanan menantang Mahfud menjelaskan pernyataannya yang bikin ramai tersebut di depan mereka. Gayung bersambut, Mahfud menyanggupi. Meski sempat ditunda, rapat antara DPR dengan Mahfud MD pun akhirnya terjadi pada Rabu tanggal 29 Maret 2023 lalu. Sesuai ekspektasi, rapat berlangsung panas, bahkan melibatkan adu gertak. Komisi 3 terutama lewat Arteria Dahlan, Asrul Sani, dan Beni Kaharman menginterupsi penjelasan Mahfud. Arteria Dahlan yang dikenal dengan gaya bicara keras sempat menggertak Mahfud MD yang dianggap melewati kewenangannya dan bisa dijerat hukum. Sepak terjang DPR RI selama ini relatif nggak banyak disorot masyarakat. Sudah beberapa periode terakhir, kinerja DPR tergolong memble. Banyak pembahasan RUU yang tidak selesai. Anggotanya juga nggak sedikit yang tersangkut perkara hukum, terutama korupsi. Tapi masyarakat sepertinya lebih tertarik menyoroti kinerja eksekutif, terutama Presiden Jokowi. Bukan hal aneh kalau setiap hari kita mendengar kritik kepada Presiden Jokowi. Bahkan ada yang sampai taraf fitnah. Tapi kritik kepada peran DPR sepertinya susah dicari. Nah, dalam forum rapat bersama DPR, Mahfud MD sukses menarik kembali perhatian publik kepada anggota DPR. Jika di sesi awal rapat Mahfud seperti dicecar, terutama oleh 3 anggota DPR yang disebut sebelumnya, selanjutnya ganti Mahfud MD yang melancarkan serangan balik dengan gaya khasnya. Kegarangan para anggota DPR seperti mendadak redup. Mulai dari menjawab pertanyaan, mematahkan argumen anggota DPR, sampai membalas gertakan dengan gertakan balik dilakukan Mahfud dalam sekali tarik. Tidak heran sampai hari ini banyak orang yang mengapresiasi kehadiran Mahfud di ruang Komisi 3 DPR tersebut. Beberapa orang menyebut Mahfud MD yang juga guru besar ilmu hukum seperti sedang memberi kuliah kepada para anggota DPR. Ada juga yang memberi tajuk rapat yang panas itu sebagai Mahfud versus everybody. Memang terlihat perkasanya salah satu menteri Presiden Jokowi ini ketika dikeroyok anggota DPR. Bahkan di tengah pemaparannya, Mahfud sempat bertingkah iseng dengan menyebut anggota DPR aneh, lantaran sering marah-marah tapi ternyata Markus alias makelar kasus. Yang jelas, kehadiran Mahfud MD di DPR memberi tontonan politik yang segar bagi publik. Selama ini rapat-rapat di DPR lebih banyak terkesan basa-basi dengan kesimpulannya hampir sudah diketahui. Berbeda dengan kehadiran Mahfud MD yang menyodorkan argumen-argumen substansial dan berkali-kali men-challenge para legislator. Selain itu, Mahfud juga secara tidak langsung mengembalikan fungsi pengawasan DPR secara serius. Pada awalnya, pernyataan Mahfud soal 349 triliun transaksi janggal seperti ditanggapi setengah main-main. Tapi di rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa berbagai pernyataannya banyak mendapat dukungan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN yang secara rutin berkoordinasi dengannya.
Yang sering dilupakan orang, berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2012, sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD secara otomatis menjadi Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam komite tersebut, ia membawahi beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri, termasuk Menteri Keuangan dan Kepala BIN. Karena itu, Mahfud sangat berkepentingan dengan kasus penggelapan atau pencucian uang negara. Rapat Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI seperti membuka kotak Pandora tindak pencucian uang. Publik sudah menyaksikan jelas, bola sudah bergulir. Ini tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Semoga ini menjadi awal episode baru kerja bersih-bersih negara dari koruptor dan tukang cuci uang.